Sebelum saya bahas, saya sarankanlah kepada kalian yang percaya dengan informasi ini bahwa di dalam kitab Al-Burqa Al-Musiqo ada sebuah syair yang mengandung pemaknaan atau mengandung informasi kalau Ubaid itu adalah anaknya Maimun atau Ubaidillah bin Maimun, bukan anaknya Ahmad. Coba deh kalian itu tanya ini kepada Kiai Haji Imaduddin, atau mungkin tanya kepada Gus Hadis Jazuli, atau tanya kepada petinggi mereka. Hakul yakin, saya itu yakin sekali Kiai Haji Imaduddin juga akan tertawa dan mungkin akan meledek. Kamu mendukung saya boleh, tapi jangan begitu, itu nunjukin kalau kamu nggak paham membaca kitab. Ternyata orang yang selama ini katanya tidak mau membahas nasab lagi karena dianggap sudah selesai, ternyata dia kepanasan, teman-teman. Ya, kenapa kepanasan? Karena ternyata selama ini ya dia itu suka ngintip-ngintip di komal-komal gitu, tapi tidak berani naik gitu. Andai kata dia berani naik kan bagus, kan? Ini kurang literatur di dalam sebuah indikasi pencarian sebuah fakta. Mungkin karena terlalu termakan oleh sirara itu. Ya, berarti di sini ada satu domirhi kembali kepada orang anaknya Ubaid. Siapa itu? Baca di bait atasnya. Biwalidihi alawihin atau alawi. Maka biwalidihi yang bawah itu kembali kepada alawi. Makanya sinkron Alwi bin Ubaidillah atau bin Ubaid. Karena saya dipotong ya. Gitu Pak memahami syair itu. Ya. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk biwalidihi al-Maimun Ubaid, tiba-tiba Ubaid bin al-Maimun. Itu sukanya berstatement tanpa mempelajari apa sih argumentasi hujah daripada orang-orang yang memiliki pernyataan. Seperti halnya beberapa pertemuan dari teman-teman tentang indikasi-indikasi bahwasanya Ubaid itu, leluhur Ba'alawi itu adalah orang yang sama dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Sesungguhnya kami dan teman-teman bukan menetapkan secara pasti bahwa Ubaid itu adalah bin Maimun secara subutun nasab. Segampang inikah nasab amburadul mereka para habaib ini? Tidak. Perlu ente ketahui, kami telah mengetahui bahwa nasab itu tidak akan bisa divalidasi dengan keserupaan dan indikasi-indikasi yang kuat sekalipun. Begitu. Kenapa? Karena ada kaedah wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yasbutu bisyubuhat wa la yasbutu bisubuhat. Nasab itu tidak akan tetap dengan keserupaan-keserupaan, indikasi-indikasi. Terlihat jelas di dalam video tersebut bahwa dia itu kebingungan, teman-teman, di dalam menyanggah pernyataan bahwa Maimun itu adalah yang bapaknya Ubaid. Oleh karena itu katanya dia pertama ya sesederhana ini katanya, di dalam artinya di dalam membantah pernyataan kita itu sesederhana ini. Ya betul memang sesederhana itu, karena pengetahuan Anda Bapak ya memang sederhana ini. Jadi ya merasakan sesederhana itu. Ya perlu Bapak ketahui, katanya Bapak, siapa yang merujukkan domir itu ke depan Bapak? Domir itu Bapak ya, rujukannya itu ke belakang. Tidak usah kemana-mana Bapak, ada istibah atau tanah tidak usah ke sana. Tidak ada orang yang berkata domir di dalam syair itu kembali ke Ubaid, tidak ada Bapak. Iya, yang ada dengan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya jelas lafaz sebelumnya Bapak. Yang disebut di syair itu adalah Alwi Bapak. Ini dengan dadahnya Bapak, seolah-olah Bapak ini yang tahu. Maka saya coret mirah. Di atasnya juga saya coret mirah. Wabi walidihi al-alawiyyu alawiyun. Di atasnya lagi saya coret mirah katanya Bapak. Nah, Khilafatul Atsar ini kan melihat ciri-ciri fisik, melihat ciri-ciri watak, sifat dan karakternya. Nah, ternyata setelah kita pelajari ya perjalanan Ba'alawi ini, baik yang terdahulu sampai yang sekarang apalagi, itu kan, ini watak, karakter, sifat, fitrah dan harokahnya itu kok ada keserupaan, ada kemiripan dengan dinasti Fatimiyah Bani Ubaid, gitu loh. Nah, oleh karena itu kita sedang melakukan penelitian, belum fix, memang belum fix, belum kita finishkan itu, masih kita teliti, kita kumpulkan data-datanya semua itu. Bahkan rencananya kita akan membuat penelitian khusus
tentang Ubed dari dinasti Fatimiyah dan Ubednya Ba'alawi. Ya. Nah, setelah nanti semua korinah itu atau data pendukung itu komplit lengkap semua, baru kita akan pastikan itu. Gitu. Nah, cuman ini orang lucu. Katanya hanya berdasarkan syair di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran. Di situ karena ada kalimat Al-Maimun, lalu kita menerka-nerka, cocok logi seakan-akan begitu, bahwasanya Ubed itu bin Maimun. Nah, ini kan orang yang tidak mau bertanya, tidak mau mengklarifikasi. Padahal sama-sama Madura. Dekat lagi. Bisa telepon kan gitu. Tanya alasannya apa gitu ya kan. Jangan mengatakan orang nggak ngerti syair, kurang literasi dalam bidang ilmu nahwu. Waduh, sekelas Kiai Ja'far Shadiq Fauzi dan Kiai Abdul Gharib Syahuri kamu katakan seperti itu, dah kamu siapa gitu. Namun kami memberi jalan pada mereka para habaib ini agar nasab mereka bisa diteliti lagi agar tidak fiktif, karena nasab mereka yang saat ini terdapat al-adraj wal mufta'al fin nasab secara pasti, wal mustabah secara pasti juga fit tarikh. Maka kami memberi jalan agar setelah didalami mungkin kesubhatan indikator-indikator itu bisa terang benderang sehingga tidak syubhat lagi bahwa nasab mereka memang Ubed bin Maimun. Begitu. Allah, baik teman-teman. Ini pertama kesalahan dia itu mengira bahwa ya, orang yang menetapkan bahwa Al-Maimun itu adalah Ubed, yang merujukkan domir itu kepada Ubed. Itu kesalahan yang pertama. Terus kesalahan yang kedua, si bapak itu yang katanya Lora atau yang terkenal dengan Gus Kasihan, itu katanya beranalogi, seandainya wabi waladihil Maimun Ubaidin atau Ubaidun, itu boleh katanya, baru ditemukan bahwa ini Ubed ini anaknya Maimun. Dia tadi menyalahkan kami karena domirnya menuju ke depan bukan ke belakang katanya dia. Nah, di analoginya dia wabi waladihil Maimun, dan dengan anaknya dia, siapa dia? Al-Maimun. Kembali ke Al-Maimun ke depan, nggak ke belakang. Atau bisa itu istilah kembali ke belakang nggak ke depan, boleh, nggak apa-apa ya. Indikasi-indikasi kuatnya setidaknya ada 3 bahwa kakek mereka diindikasikan Ubed adalah bin Maimun. Yang pertama, nasab mereka dan nasabnya Ubed bin Maimun ini sama-sama terdapat adraj dan mustabah, yang dimulai dari pengakuannya Ubed al-Maimun sendiri yang berkata, anak Ubed au Abdullah bin Ahmad bin al-Maimun bin Ismail bin Muhammad bin Sayyid Ismail bin Sayyid Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal nama aslinya adalah Sa'id bin Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Maimun al-Qaddah bin Daysan al-Ahwazi. Indikasi kuat yang kedua, ternyata sama-sama berhaplo grup G, mengingat keluarga Maimun Gedah Desen atau Al-Qaddah bin Daysan tersebut juga berhaplo grup G, yang merupakan genetika keturunan Majusi dari Yahudi Azar atau Yahudi Askenazi, yaitu merupakan etnis Yahudi yang berasal dari diaspora Yahudi di Eropa, khususnya di wilayah Kekaisaran Romawi, yang mana istilah ini merujuk pada orang Yahudi dari Eropa Tengah dan Timur, terutama Jerman. Begitu. Yang ketiga, ada qiyafah lahiriyah seperti yang saya terangkan di atas. Dan juga terdapat qiyafah batiniyah dengan 3 karakter yang sama. Yang pertama, sama-sama sombong dan angkuh. Contohnya,
Bidayatul Faqih Al-Muqaddam Kanihayatul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka sebutkan dalam kitabnya, permulaan pangkat Faqih Muqaddam dalam bidayahnya hanya memulai mendekatkan kepada Allah sudah sama dengan pangkat puncaknya Syekh Abdul Qadir Jilani. Juga diterangkan, ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Para wali itu semuanya mulai dari awal sampai akhir saya Nabi Muhammad, katanya Faqih Muqaddam itu, wali-wali yang lain itu seperti Nabi. Artinya Sayyidul Awliya awalan wa akhiran ini. Bukti lagi, satu Habib bodoh lagi maksiat lebih mulia daripada 70 kaki kiai yang alim. Itu kecocokan yang pertama. Yang kedua, perangai yang sama, yang bertindak arogan dan sok paling benar, hingga mereka buktikan dengan perkataannya, ikut Quran tanpa ikut habaib sesat. Begitu. Kalau Ubaid al bin Maimun Al-Qaddah mengaku dirinya Al-Mahdi, kalau mereka mengaku Al-Itrah yang ditafsiri mereka sendiri, yang bahkan mengikuti Quran pun sesat kalau tidak mengikuti mereka. Yang ketiga, sama-sama Ubaid dan Bani Ubaid yang mengaku-ngaku bernasab pada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh kawan-kawan di saat merespon qauluhu dalam syair, biwalidihil maimuni ubaidi al-ayasiri ubaidihim, teman-teman tidak baca begitu, tapi teman-teman membaca biwalidihil maimunu ubaidu al-ayasiru ubaiduhum, begitu. Sehingga mengindikasikan melalui data Bani Ubaid dengan kata selanjutnya, yaitu hakadha huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramut. Al-ma'ruf inda ahli Hadramut adalah Ubaid. Wal musattar fi kutubihim, tercatat dalam kitab mereka. Kenapa mereka tidak mengatakan Bani Ubaid kok Bani Alawi? Takut ketahuan tak? Nah, sehingga diteruskan ada Al-Maimun di sana, dan juga ada Al-Ayasir yang menunjukkan keturunan Al-Qaddah, Al-Ahwazi. Begitu. Makanya teman-teman mengindikasikan ke sana, dan itu pun lebih historis daripada Ubaid bin Sayyid Ahmad Al-Abah. Lebih historis Ubaid bin Maimun. Begitu. Terus Ubaidun itu mubtada muakhir Bapak. Jadi artinya kalau bahasa Jawa ya, lan iku dengan bapaknya dia. Siapa dia itu? Ya orang sebelumnya Bapak Alwi. Siapa? Itu utawi Ubaid. Ini mubtada muakhirnya Bapak. Dengan bapaknya dia adalah Ubaid. Siapa Ubaid? Itu Al-Maimun. Di sini teman-teman fokus pembahasan kami. Al-Maimun. Dia menyebutkan Al-Maimun itu sifat Ahlul Yamin katanya. Pandangan kami Al-Maimun itu adalah nisbat nasabnya. Dari mana kami menyebutkan seperti itu? Dari redaksi sebelumnya, syair sebelumnya. Wa biwalidihi al-alawi alawiyun. Di situ. Jadi di sini Ali Asyakran ingin menceritakan bahwa Alawi itu Al-Alawi yang gelar nasab yang akan dipakai oleh semua keturunannya. Katanya sekarang keturunannya semua Bani Alwi, Al-Alawi. Robibok Al-Alawi, RA. Situ Bapak ya. Ini khobar Bapak. Asyakron mau mengasih kabar bahwa Alawi itu adalah jad mereka atau leluhur mereka yang paling masyhur, yang kemudian akan dijadikan gelar nasab anak cucunya Alawi. Oleh karena itu di dalam syairnya biwalidihi al-alawi, dengan bapaknya Ali itu al-alawi yang akan menjadi gelar nasab mereka itu adalah Alawi. Seperti itu Bapak. Jadi ini yang kedua Bapak. Terus yang ketiga, Bapak ingin memaksakan kehendak. Bapak itu ingin memaksakan kehendak bahwa Al-Maimun itu adalah sifat, maka yang di atasnya, bait yang sebelumnya, wa biwalidihi, dan dengan bapaknya As-Sufi Aliun. Nah, katanya Bapak ini sifat yang sufi. Ini apa ya, bukti itu memaksakan kehendak, ini bukan sifat Bapak, ini gelar. Seperti ini. Al-Maliki, Al-Hasani, Al-Maliki itu bukan sifat Bapak, tapi nisbat kemadhabannya itu kepada Imam Malik.
Al-Hasani itu juga bukan sifat Bapak. Al-Hasani itu adalah nisbat nasabnya. Makanya kalau Al-Maliki madhaban, Al-Hasani nasaban. Seperti itu Bapak. Cara memahaminya itu seperti apa. Terus kemudian Bapak menegaskan di dalam videonya. Katanya Bapak ya. Katanya Bapak. Nah, alam itu tidak boleh ada alnya. Nah, makanya Al-Maimun itu bukan alam katanya Bapak. Kenapa? Karena ada alnya. Nah, itu sifat. Ya. Itu katanya Bapak. Oke, dengan Bapak kecuali ada dari beberapa alam itu yang bisa dikasih al seperti Al-Hasani. Nah, seperti itu Bapak ya. Ya benar seperti itu. Jelas tidak benar Bapak. Itu kaidah dari mana Bapak bi? Tidak ada kan? Hanya sebatas pengetahuan Bapak. Saya kasih contoh Bapak. Oke, kalau Al-Hasani itu memang menurut Bapak ini adalah kekhususan. Terus sekarang kalau Al-Idrisi Bapak. Al-Idrisi itu alam Bapak. Diambil dari Sayyid Idris. Ya mungkin tafakul dengan nama Nabi Idris, alam Bapak. Tapi setelah dipakai untuk menjadi nisbat nasab, maka di sini ditambah al Bapak. Al-Idrisi, terus Musa Bapak. Setelah Musa itu dijadikan nisbat nasab, maka Musa itu menjadi Al-Musawi Bapak. Paham ya Bapak? Oh, kalau Bapak nanti masih membantah, oh itu kekhususan. Oke, saya Bapak, saya sendiri, kakek saya misalnya, yang paling masyhur adalah Damanhuri Bapak. Saya bilang Ja'far Shadiq bin Fauzi Al-Damanhuri, boleh Bapak. Iya. Yang lain juga mau pakai nisbat nasabnya dari leluhurnya yang terkenal, ya boleh Bapak, tidak haram Bapak. Itu tidak haram. Terus kalau Bapak ingin tahu kenapa kami ini bisa menetapkan bahwa Maimun itu adalah bapaknya Ubed, kenapa? Bapak tanyakan dulu, jangan menyanggah sebuah pernyataan yang Bapak tidak tahu atau ilmu Bapak tidak nyampe ke pernyataan itu. Menurut kami Bapak, Al-Maimun itu adalah nisbat nasabnya Ubed kepada bapaknya yang masyhur. Maimun itu masyhur Bapak. Maimun itu yang pertama populer dengan pelayan 3 imam, pendamping 3 imam Bapak dari Ahlul Bait. Terus Maimun itu dikenal sebagai muhaddis yang sikoh, itu menurut versi Syiah Bapak, seperti Al-Qulaini yang mengambil hadis dari Al-Maimun. Terus menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Imam An-Nasai Bapak dan Abu Nuaim, Maimun itu tidak sikoh dan hadisnya tidak bisa diambil atau dibuat hujjah karena banyak hadis-hadis yang karangan sendiri atau dibuat-buat oleh Maimun, dan juga banyak pernyataan-pernyataan Maimun yang kontroversi, yang menjatuhkan Islam dan agama Bapak. Maimun itu oleh sejarah ulama terdahulu dikenal dengan tokoh Yahudi, jadi yang berpura-pura Islam, karena bapaknya Maimun itu Dison. Jadi di dalam riwayat bapaknya Maimun itu banyak Bapak. Ada yang bilang Al-Majusi, ada bilang yang Al-Yahudi, tapi yang paling dikuatkan itu Al-Yahudi Bapak. Jadi dia itu masuk Islam, berpura-pura Islam hanya untuk menghancurkan Islam dari dalam Bapak. Itu Al-Maimun Bapak. Oleh karena itu praktek politiknya Maimun itu sama persis dengan praktek politiknya Yahudi Bapak. Dan pola dakwah terus dan akidahnya itu juga sama persis dengan akidahnya Yahudi Bapak, yang mengagung-agungkan leluhur. Bahkan dalam satu pernyataan ini, saya nanti akan mengutip anaknya Maimun, Ubed ini Bapak bilang bahwa baginda Nabi itu bukan khatamun nabiyyin. Ya, jangan khawatir Bapak, sudah kami susun, sudah kami tulis semua itu dari sejarawan itu, kalau Ubed itu adalah anaknya Maimun. Dengan apa Bapak? Istidlal. Ini istidlal Bapak ya. Bapak tahu istidlal? Apa definisi istidlal? Saya yakin Bapak tidak tahu. Baik, hitung-hitung berbagi ilmu Bapak akan saya jelaskan. Baik teman-teman, ini ya istidlal teman-teman. Banyak orang ini hanya bisa baca kitab seperti Bapak ini teman-teman. Hanya bisa baca kitab dan mengartikannya. Tidak tahu bagaimana memahami ibarat dari kitab tersebut. Setiap lafaz dan ibaratnya. Ini yang sulit. Kalau cuma hanya baca kitab ya, insya Allah santri-santri saya di pondok. Coba lihat di channel YouTube Pondok Pesantren Abu Syafruddin itu. Nah, di sini istidlal teman-teman. Istidlal itu definisinya, ya khusus kepada Bapak yang ada di video itu. Istidlal itu Bapak definisinya fahmu amrin min amri. Pemahaman sesuatu lafaz atau sesuatu ibarah dari ibarat yang lain, dari lafaz yang lain. Atau pemahaman lafaz dari arti, atau bisa menetapkan arti dari lafaz.
Itu istilah Pak Mu'amrin min amrin. Contohnya, kadilalati lafdil maimun ala maknahu alladhi huwa dzat. Ini contohnya ya. Seperti seperti penunjukan lafadz al-maimun itu atas maknanya, atas artinya, bahwa lafadz maimun itu adalah dzat. Ini jadi artinya lafadz maimun itu memberi petunjuk atau dalil atas maknanya, yaitu zatnya Maimun al-Qadda. Baik, kalau Bapak nanti bantah, oh ya itu kan pendapat kamu, kalau pendapat saya beda. Oke, di dalam kitab usul itu Bapak, an-nadhar al-fikri, pendapat yang keluar dari pola pikir yang rasional, itu Bapak ya. Jadi oleh karena itu para ulama al-usuliyin, ulama usul itu membagi pendapat itu dua bagian Bapak. Yang pertama, pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih itu seperti apa Bapak? Yang sesuai dengan dalil-dalil dan korinah-korinahnya. Terus yang kedua, pendapat yang fasid. Pendapat yang rusak Bapak. Pendapat yang rusak itu seperti apa? Pendapat yang rusak atau pandangan yang rusak itu yang tidak sesuai dengan dalilnya. Seperti yang Bapak sampaikan di video Bapak. Tidak sesuai Bapak. Kalau as-sufi sama Bapak dibilang sifat, itu tidak sesuai Bapak. Iya. Kalau sekarang ya, ada orang bilang Al-Hanafi itu sifat. Bukan Bapak. Itu gelar dari mazhabnya Bapak. Iya. Asy-Syafi'i mau dibilang sifat. Ya bukan, jelas bukan Bapak. Gimana Bapak ini? Oleh karena itu, ya rujukan kami dan alat istidlal kami itu Bapak, ini adillah lafziyah Bapak. Sebuah lafaz yang menunjukkan makna kalau itu dzat bukan sifat Bapak. Ini dibantu Bapak dengan korena-korena penjelasan dari kitab-kitab sejarah Bapak. Seperti Ali As-Sakron mencangkokkan nasabnya Ubaid ini kepada Ahmad bin Isa itu melalui atau berdasarkan korena dari kitab sejarah, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, gitu Bapak, karya Al-Janadi. Nah sekarang Bapak, dan itu bermasalah Bapak, karena Ubaid yang dimaksud oleh Ali As-Sakron itu di Al-Janadi ditulis Abdullah Bapak. Oke, nggak masalah katanya itu di tasghir. Nah ini yang menarik Bapak, saya temukan ya Bapak. Oke, saya temukan ya, bahwa Ubaid bin Maimun al-Qadda itu mempunyai nama dua Bapak. Sudah ada catatannya, jangan khawatir, akan saya tulis nanti satu persatu Bapak, dengan koordinatnya Bapak. Jadi Bapak ya, Ubaid itu memiliki dua nama, satu Ubaid, satu Abdullah Bapak. Ada Bapak, tulisannya ada, tanda tanya ada Bapak, jangan khawatir, nanti saya tuliskan. Nah di sini ini bahasa tubuh Bapak. Ali As-Sakron menyebutkan bahwa Ubaid itu mempunyai nama dua Bapak, ini sama sudah Bapak, clear. Bahwa Maimun yang disebut dalam hadis itu adalah Maimun al-Qadda Bapak. Nah, ini terus Bapak, Ali As-Sakron dalam kitabnya itu berbeda dengan sumbernya Al-Janadi. Al-Janadi itu dalam kitab As-Suluk itu tidak membahas Abdullah yang dimaksud oleh Ali As-Sakron Bapak, karena anak-anaknya itu beda Bapak. Kalau saya sangat berhati-hati Bapak, agar apa yang saya tulis tidak membedai usulnya. Tidak, berhati-hati Bapak di sini. Kalau tulis Bapak nggak usah hati-hati karena levelnya Bapak di bawah. Begitu teman-teman ya. Jadi ini cara istidlal teman-teman. Jadi kalau membaca kitab itu bukan hanya dibaca lafaz dan artinya teman-teman. Pahami dari setiap lafaz yang tertulis dalam sebuah pernyataan atau redaksi seperti itu.